Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Desi Astira Tahu dengan NIM 9414220118. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan membuat video presentasi dari mata kuliah Ekonomi Moneter. Baiklah, di video keempat saya kali ini saya akan menjelaskan penjelasan singkat apa itu instrumen moneter yang bersifat indirect, tujuannya apa, jenis-jenisnya apa saja, serta penjelasan bagaimana transmisi moneter dari setiap indirect instrumen itu bekerja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu instrumen moneter yang bersifat indirect. Instrumen moneter yang bersifat indirect adalah alat kebijakan moneter yang mempengaruhi kondisi moneter dalam perekonomian melalui interaksi dengan lembaga keuangan atau pasar keuangan. Bukan dengan cara langsung mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Ini termasuk kebijakan suku bunga, operasi pasar terbuka, persyaratan cadangan minimum, dan fasilitas peminjaman dari bank sentral. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur suku bunga, likuiditas, dan kondisi keuangan secara keseluruhan dalam perekonomian. Kemudian Tujuan utama dari instrumen moneter yang bersifat indirect adalah untuk mengatur suku bunga, likuiditas, dan kondisi keuangan secara keseluruhan dalam perekonomian. Dengan mengatur suku bunga, lembaga keuangan dapat dipengaruhi untuk meminjamkan atau menginvestasikan uang mereka dengan cara yang mendukung tujuan kebijakan moneter, seperti merangsang pertumbuhan ekonomi atau mengendalikan inflasi. Selain itu, instrumen moneter ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dengan memonitor dan mengatur aktivitas perbankan dan pasar keuangan secara keseluruhan. Kemudian jenis-jenis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Bank sentral membeli atau menjual surat berharga pemerintah atau surat berharga lainnya di pasar terbuka untuk mengatur likuiditas dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan suku bunga. Bank sentral mengatur suku bunga dasar atau suku bunga lembaga keuangan lainnya untuk mempengaruhi keputusan pinjaman dan investasi. Dan yang ketiga, fasilitas peminjaman dari bank sentral. Bank sentral menyediakan fasilitas peminjaman kepada bank-bank komersial dengan syarat-syarat tertentu untuk mengatur likuiditas dalam sistem perbankan. Dan yang selanjutnya, transmisi moneter itu bekerja. Transmisi moneter itu bekerja terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Ketika bank sentral membeli atau menjual surat berharga, hal ini mempengaruhi jumlah uang yang tersedia di pasar dan suku bunga. Penurunan suku bunga dapat mendorong pinjaman dan investasi, merangsang pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, kebijakan suku bunga. Penurunan suku bunga dapat mendorong pinjaman dan investasi dengan membuatnya lebih murah untuk meminjam uang. Kenaikan suku bunga dapat menghambat aktivitas ekonomi dengan membuat pinjaman lebih mahal. Nah, jadi di sini saya menyimpulkan kesimpulan dari instrumen moneter yang bersifat indirect adalah bahwa mereka memberikan bank sentral kemampuan untuk mengatur suku bunga, likuiditas, dan kondisi keuangan secara keseluruhan dalam perekonomian melalui interaksi dengan lembaga keuangan atau pasar keuangan. Bunga dengan cara langsung mempengaruhi jumlah uang yang beredar melalui berbagai mekanisme seperti kebijakan suku bunga, operasi pasar terbuka, persyaratan cadangan minimum, dan fasilitas peminjaman. Instrumen ini digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter seperti menjaga stabilitas harga, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan.